sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung. Kita bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
menyembahmu Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Karena Tuhan bertahta di setiap pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau pujikan Engkau Tuhan. Nyanyi. Nyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Seberapa kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau melawat setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kalau lihat tanggalan kayaknya libur panjang nih ya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu. Wah itu bisa jalan-jalan ke Jogja. Tapi karena kita anak Tuhan, anak yang beda. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita lanjut dengan pujian denganmu Tuhan. Kita ikut Tuhan, jangan pernah ragu. Karena kesetiaannya. Karena Tuhan memegang hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak terbatas kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Silakan duduk. Sebentar kita akan dilawat dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu hanya Tuhanlah penolong yang setia. Karena Dia menyertai setiap jalan kita. Kita jangan pernah takut, kita jangan pernah ragu. Karena Dia tahu yang lebih baik dari kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini isi hati kami. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Kita tahu karena Dialah penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak takut, tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyanyi pujian ini dengan hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Saya undang pendeta. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kami
Kami aminkan pujian ini, bahwa hanya Engkau Yesus penolong setia bagi kami. Karena kesetiaan-Mu, maka kami pun mau setia datang dan beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk hari ini. Hari yang baru, hari yang belum pernah ada, hari yang Kau jadikan. Hari yang masih Engkau izinkan bagi kami untuk hidup dan bernapas. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Bapa di surga, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah di momentum kami memperingati dan merayakan peristiwa kenaikan-Mu kembali ke surga, menjadi berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara, jemaat yang mendengar, supaya kami sama-sama boleh diberkati. Dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang mengganggu hati, pikiran, tubuh ini, mengganggu suasana ruangan ini, baik dalam maupun di luar, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Selamat merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bu Stella yang boleh mempercayakan saya menggantikan Ibu Meti. Seharusnya Ibu Meti yang diminta oleh Ibu Stella, tapi Ibu Meti harus di gereja dulu karena di Season City ada jam 11, terlalu tanggung mungkin waktunya untuk sana ya. Ya, tapi saya percaya ada berkat yang boleh kita nikmati di ibadah pada siang hari ini. Nama saya Albert Waliwangko, jadi suami dari Ibu Meti. Ya, saya gembala di gereja Timotius. Ya, tadi yang gembala Ibu Meti. Nah, kemudian kita reposisi, jadi saya yang jadi gembala. Puji Tuhan. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Sekarang saya pendengaran agak terganggu gitu. Kenapa? Saya kena COVID di tahun 2020, bulan November, pas saya lagi ada di Manado. Jadi saya masuk tanggal 28, keluar rumah sakit tanggal 30 Desember, 31 Desember. Jadi 20 hari saya di ICU. Selama 20 hari tidur sama mayat. Nah itulah, mungkin yang paling lama di ICU saya. Nah, setiap hari tidur sama mayat. Tapi begitu keluar, si perawat bilang, selamat Pak Pendeta. Bapak orang kedua yang selamat keluar dari ICU. Saya mulai sakit, tapi karena ada komunitas doa, waktu itu Ibu Meti ada komunitas doa dengan rekan-rekan sealumni dari Don Bosco. Waktu dibilang didoakan, si dokter ya bilang begini, Meti kirim data-datanya Pak Albert. Akhirnya saya waktu itu dibawa ke rumah sakit Advent tapi nggak ada tempat. Saya hanya di emperan. Suster tanya, Pak Pendeta mau dirujuk kemana? Saya bilang mending rumah sakit tentara, nggak ada tempat. Tapi yang merespon justru rumah sakit itu yang di Pal 2 sana gitu kan. Oh iya, akhirnya saya dibawa ke sana 20. Jadi ada komunikasi antara Ibu Meti dengan dokter itu. 5 kali saya mau pergi, nggak jadi. Saya dengar si dokter sama perawat bilang, cabut aja cincinnya katanya. Mungkin karena mereka pikir saya udah mau pergi, udahlah. Saya dikasih obat yang cukup mungkin obat keras. Karena si suster bilang, Pak Pendeta dapat obat baru, namanya New Viral Antivirus. Saya tanya-tanya, enggak banyak dokter yang itu. Mungkin mereka kasih coba ke saya, hidup juga.
hidup juga. Tapi selama saya di ICU, saya cuma satu bilang, Yesus engkau yang hidup, hidupkan aku. Yesus engkau yang hidup, hidupkan aku. Benar. 20 hari di rumah di ICU, saya masih dirawat 10 hari lagi di kamar perawatan biasa. Sudah. Masih hidup Ibu Stella. Walaupun agak terganggu pendengaran, maaf ya. Ya. Itulah, Yesus engkau yang hidup, hidupkan aku. Setiap hari, setiap saat saya serukan itu. Dan memang Yesus hidup sampai sekarang. Amin. Nah, untuk itu kita merayakan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Yang apa? Memberi harapan dan kepastian bagi orang yang percaya. Jadi kita punya pengharapan, belum cukup. Tapi kita lebih punya kepastian sebagai orang beriman. Ketika Yesus kembali ke surga. Ya. Yesus asal mula dari mana? Dari Jakarta? Enggak. Dari Bekasi? Bukan. Dia asalnya dari surga. Jadi ketika dia naik, dia kembali ke surga. Jadi Yesus itu orang surga, bukan orang dunia. Ya. Nah, mulai dari kedatangannya, Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga adalah momen-momen yang memberi pengharapan yang baru bagi kita umat percaya. Tetapi kenaikannya memberi kepastian bagi kita. Amin, saudara. Ini satu kepastian. Jadi kalau ikut Yesus, yang kita puji, kita sembah, karena kita punya kepastian keselamatan. Siapa yang kita ikutin? Nggak ada kata moga-moga. Ikut Yesus cuma satu, kepastian. Ya. Nah, kita buka dalam Yohanes 14, ya. Agak banyak ayat ya. Ya. Mulai dari ayat 1 sampai 7 bilang begini. Yohanes 14 mulai dari ayat 1 sampai 7, saudara baca ulang-ulang ini. Ketika sebelum Yesus mati, dia sudah sampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Ya. Yesus bilang begini, judulnya Rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini satu kepastian. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ini satu kepastian. Saudara, ketika kita menyelidiki dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kasih tahu saya mana nubuat yang tidak tergenapi. Ada enggak? Kalau semua tergenapi, maka yang lain pun akan tergenapi. Amin. Iya, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu kepastian yang kita aminkan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi nggak ada bilang-bilang ikut Yesus seperti apa. Ikut aja firman-Nya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Ya, ajaran apapun ya yang bilang tanpa Yesus kita selamat, jangan percaya. Harus melalui Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah
melihat dia. Kata ke mereka, mau tanya Bapak di mana? Lihat ini. Yesus bilang, ini. Lihat aku sama dengan lihat Bapak. Sama kan? Ini satu kepastian. Di ayat 15 sampai 20 bilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kepastian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Satu kepastian. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, begitu juga ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, ayat 10-11 bilang begini. Kisah Rasul 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalau kita lihat di sini bahwa mulai dari kitab Kejadian bahwa Allah itu bekerja melalui prinsip-prinsip pemisahan. Pemisahan yang kalau dia nggak terpisah dari Bapa, tapi puncak keterpisahan Yesus dengan Bapa di surga di mana? Di kayu salib. Itu perpisahan antara Bapa dan yang paling menyakitkan. Yesus bilang apa? Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan? Karena dia jadikan dosa. Menjadi tidak berkenan pada saat itu. Itu perpisahan yang paling sakit buat Yesus. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa. Karena apa? Karena kita. Amin saudara. Dia kudus, dia suci, dijadikan dosa. Nah, ada pertanyaan sebetulnya apa yang terjadi pada waktu Kristus naik ke surga? Apa yang terjadi sebetulnya? Yaitu Kristus kembali ke surga. Dari tempat di mana dia datang, ya, kepada Allah Bapa, dan ia dimuliakan. Ya, berikutnya itu yang terjadi. Ini merupakan bukti terakhir bahwa tugas pekerjaannya di kayu salib sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib perbuatan. Jadi dia kembali seperti prajurit pulang dari medan pertempuran, pulang rumah apa?
datang kepada komandan, datang. Selesai, ya, selesai tugas prajurit biasanya dapat promosi kenaikan pangkat. Seperti itu juga Yesus, ya. Dan ketika Yesus ada di kayu salib di surga, ya, Yesus memulai suatu tugas baru dalam jabatan imam, raja yang duduk di tahtanya. Tahu kalau kita pengakuan iman, apa gitu? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ya. Yesus tidak perlu lagi mengorbankan korban pendamaian kepada Allah. Sekarang ia yaitu Yesus ketika dia balik ke surga, ya, Yesus akan memberikan karunia-karunia kepada kita jemaat Tuhan, orang percaya, ya, setelah dia ada di surga, ya. Minta kepada Bapa untuk memberikan kamu Roh Kudus dalam namaku. Yohanes 14 bilang begitu. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah suatu mata rantai yang penting dalam rangkaian penggenapan nubuatan-nubuatan yang dijanjikan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ya. Kalau kita lihat di Mazmur 110, Mazmur 110 ayat 1 bilang begini. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Tergenapi ketika dia kembali ke surga. Nah, begitu juga di Kisah Rasul 2, 32-36, dibilang begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Momentumnya kita akan rayakan 10 hari mendatang. Ya, ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita baca nyatakan iman percaya kita, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan dari sana ia akan datang kembali. Ya kan? Itu pengakuan iman kita seperti itu. Kalau dia nggak naik, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada pengakuan iman seperti itu. Dan di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat kembali ke Yohanes 7, ayat 33, bilang begini. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus dari sana diutus untuk melaksanakan misi Allah, misi penyelamatan bagi kita orang berdosa. Bisa, ya? Itulah dalam akhirnya pun ketika dia mau kembali, ini pun digenapi. Dalam 14, Yohanes 14 ayat 28 yang kita sudah bacakan tadi bilang begini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Ini satu kepastian, saudara. Kepastian bahwa dia akan datang kembali. Tinggal soal ketahanan kita. Mau hidup sampai akhir, ya, bersama dia atau tidak bersama dengan dia, ya. Nah, di dalam Sakarya 14 ayat 4, ya. Sakarya 14, ini penggenapan semua, saudara. Jadi kenaikan itu adalah penggenapan. Sakarya 14 ayat 4.
Ya, bilang begini, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Yesus naik di Kisah Rasul, dia naik di mana? Dari mana? Bukit Zaitun. Di Kisah Rasul 2 tadi. Padahal karena Sakaria 14 ayat 14 perjanjian lama sudah menebuatkan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi ini semua penggenapan. Penggenapan dari apa? Firman Allah. Yohanes 16 ayat 5 sampai 7 bilang begini. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi lebih berguna. Kalau dia nggak pergi, ya nggak ada. Penghibur itu nggak akan diutus kepada kita. Anak-anak ketika mama papa mau ke mall bilang, mama beliin aku ini. Oke, mama mau pergi ke mall atau ke pasar. Oh, mama nggak boleh pergi. Mama di rumah aja sama aku. Bisa nggak? Karena mama nggak pergi, maka mama nggak beliin sesuatu, begitu kan? Kecuali mungkin zaman sekarang gitu, tek 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 tek, Gojek datang gitu, itu kan, Shopee datang, nah itu. Tapi pada prinsipnya kalau nggak pergi, kalau mama juga nggak tek 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 tek, nggak akan datang apa yang kamu inginkan. Begitu kan di Yohanes 20 ayat 17 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu terjadi ketika Yesus baru bangkit, ya, selama 40 hari. Mungkin di momen-momen seperti ini, ya, sebelum Yesus naik ke surga. Jadi yang kita mau mencari jawaban, ya, apa makna, arti, kegunaan, pelaksanaan misi Allah ketika Yesus naik ke surga? Apa artinya buat kita? Apa artinya buat Yesus sendiri ketika dia kembali ke surga? Yang pertama, bahwa ya, dengan penerimaan Allah Bapa akan anaknya dalam kemuliaan ketika Yesus ada di surga, Allah Bapa akhirnya menyatakan dengan pasti bahwa Bapa menerima korban Kristus. Untuk apa? Korban Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosa kita. Ya. Jadi misi dilaksanakan dengan baik. Lapor. Ini ibarat perang. Yesus datang bawa perang seperti prajurit dan melaporkan kembali kepada Bapa. Ini darahku sudah tercurah. Akhirnya Bapa terima, ya. Yesus datang untuk mati karena dosa-dosa kita. Nah, dia udah nggak bilang sakit lagi waktu di kayu salib. Udah nggak terasa. Dia sudah tahu. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu nasibnya. Yesus sudah terima itu.
Dan dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ketaatan kepada Bapa. Ini kembali mempertanggungjawabkan dan Allah menerima pertanggungjawaban dari Yesus Kristus. Kita lihat ke Ibrani. Ibrani 1. Ya. Sulit memang kalau kita mau baca. Sebetulnya ini Ibrani ini ada banyak dibahas di Perjanjian Lama. Di Keluaran, Imamat itu banyak. Ya. Tetapi baiklah kita baca dari belakang. Ya. Oh, ternyata ini penggenapan dari ini. Ternyata ini penggenapan dari ini. Baru kita tahu, ini kalau kita baca langsung Perjanjian Lama kadang-kadang agak susah gitu ya. Tapi kalau kita baca Ibrani, oh ternyata begini loh. Nah, kita lihat di Ibrani 1. Jadi Yesus datang untuk kembali untuk mempertanggungjawabkan misi Allah yang sudah dipercayakan kepadanya. Paulus bilang, ya, Ibrani 1 ayat 34, mulai ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus Tuhan dan Raja kami. Ya kan? Tahu selanjutnya lagu itu. Ini dari Ibrani itu. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kamu lihat Allah, gambar wujud Allah adalah Yesus. Yesus, ya. Apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, ya, hanya merupakan bayangan kalau kita teliti di Ibrani. Bayangan. Nah, ini kira-kira begini, ya. Kalau ini bayangan ada di situ. Yang hakikat di mana? Hakikatnya ini. Ini cuma bayangan. Yesus adalah wujud Allah yang bisa kita lihat. Seperti Thomas bilang tadi kan, enggak pernah lihat Allah. Thomas, kalau kamu lihat aku sudah lihat Bapa. Nah, begitu kan? Nah, ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Itunya ada lagu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Pernah kan tahu lagu itu? Inilah dia, nama di atas segala nama. Orang Ambon bilang, ada orang Ambon gak di sini? Sing ada lawan. Gak ada tandingannya. Gak ada tandingannya. Ya. Itu yang Yesus lakukan, ya. Setelah ia mempertanggungjawabkan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di Ibrani 9, ya, ayat 12 sampai 14 bilang begini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan
percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini Yesus lakukan. Dulu ini dilakukan oleh imam-imam, ya, pakai korban sapi. Nah begitu kan, lembu sapi, darahnya disembelih. Tapi itu firman Allah bilang ya, betapa lebihnya. Jadi kalau di ayat 13 dibilang sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi korban darah Kristus apa bilang di ayat 14? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dulu bersinah kalau kedapatan gitu kan, tertangkap basah. Sinah. Kalau enggak ketahuan. Tapi sekarang mengingini aja sudah merupakan dosa. Ingin dari mana? Dari hati. Dari hati. Makanya dibilang begini, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itulah karya Yesus lewat pengorbanan darahnya yang sendiri dia bawa. Ini Bapak, darahku sudah dicurahkan untuk penyelamatan dan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Sampai di sini saya harap bisa itu nanti baca ulang ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus Kristus memulai suatu jabatan baru. Artinya seperti yang saya katakan tadi, sebagai promosi, ya, bahwa ia menjadi imam rajani di atas tatanya. Dengan demikian Yesus Kristus tidak perlu lagi mengorbankan korban pendamaian kepada Allah. Ya. Itulah jabatan baru Yesus. Biasanya orang kalau pulang dari pertempuran naik pangkat. Kita lihat aja, baca di mana-mana gitu. Oh, kenapa dia naik pangkat? Berhasil. Gak ada orang naik pangkat karena tidak ada prestasi. Betul gak? Orang naik jabatan aja di kantor karena dia punya kapasitas dan dia punya prestasi. Ya, itu juga dengan Yesus, ya. Jadi Yesus Kristus tidak perlu lagi mengorbankan korban pendamaian kepada Allah. Kita kembali ke Ibrani. Banyak di Ibrani soalnya kalau baca-baca tentang darah Yesus dan pengorbanannya, ya. Ibrani 7 ayat 26 dan 27 bilang begini. Mulai dari 4 ayat 25 aja ya. Karena itu, Yesus ya, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi siapa? Bagi kita. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi dulu di zaman Taurat Perjanjian Lama ada imam, ya. Sebelum mereka menguduskan umat kalau mereka berdosa, imam itu harus sembelih domba dulu
untuk penghapusan dosanya sendiri, baru dia memberikan pengampunan kepada umat Allah. Karena pada dasarnya, ya, ya, menyucikan saat di ayat tadi bilang apa? Secara jasmani. Itu yang dilakukan dalam zaman perjanjian lama. Ya, ini yang dilakukan. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ya, semua orang yang oleh datang kepadanya Allah sebagai sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat 8, pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Itu Yesus. Kalau Yesus kan, kita tidak punya imam besar yang sempurna, yang telah mempertanggungjawabkan karya penyelamatannya kepada Allah Bapa di surga yang mengutusnya. Itu arti, makna. Jangan cuma, kita kenaikan kita. Yesus naik ke surga untuk mempertanggungjawabkan bahwa misi penyelamatan sudah selesai. Final. Sudah final. Ya. Jadi tidak seperti imam-imam besar pada zaman perjanjian lama. Menyucikan diri. Makanya dulu kalau imam besar mau masuk ke ruang kudus, dia masuk, di sini dikasih lonceng, diikat tali. Ikat tali. Kalau loncengnya sudah nggak bunyi, berarti dia sudah mati. Dan ditarik. Ditarik dari ruang kudus. Jangan masuk ruang maha kudus. Baru di ruang kudus, kalau tidak berkenan, mati. Ditarik. Di sini ditaruh bel gitu. Kreneng, kreneng, kreneng. Oh masih bunyi, hidup. Tapi kalau udah sekian lama nggak bunyi, udah tarik lagi, udah mati. Seperti itu kondisi pada waktu itu, ya. Jadi kembali ke Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Bilang begini. 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus itu adalah tabir. Kita masuk melalui dia. Ya. Seorang pun tidak ada sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Tabir sudah terbuka, ya, bagi kita semua, ya. Saudara paham tentang tabir itu? Begini. Waktu Yesus mati di kayu salib, bait Allah, tabir bait Allah itu terbelah. Ketika itu kita bisa masuk. Yesus adalah tabir, makanya Yesus bilang, rombak bait Allah, maka dia akan dibangun kembali dalam waktu berapa? 3 hari. Itu sudah terbuka. Yesus masuk. Ya. Ayat 21 bilang begini apa? Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita yang ada di sana. Yesus itu kepala di sana. Mau tahu jabatan Yesus ketika dia ada di sana menjadi pengantara bagi kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia menjadi pengantara bagi kita, ya. Apa fungsi Yesus di sana? Coba kita lihat ke Roma Roma 8. Roma 8
Ya, ayat 31 ya, 31. 31 sampai 35. Ini tentang Yesus. Apa fungsi Yesus? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Cermati mulai dari ayat 3. Fungsi Yesus begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya mau ambil yang realnya seperti begini. Kalau saudara suka datang ke pengadilan, ya, ada perkara, di situ ada apa di situ? Yang duduk di mimbar adalah hakim yang mengetok palu, kan? Di sebelah sini ada jaksa yang menuntut, mendakwa. Di sebelah kanan sini ada apa? Lawyer, ada pengacara. Kalau kita simak ini, Roma 8, 31 sampai 35, semua itu ada di Yesus. Yesus sebagai jaksa penuntut, Yesus juga sebagai pengacara yang membela kita, Yesus juga fungsinya adalah sebagai hakim yang ketok palu, membenarkan atau menghukum kita. Coba kita lihat kembali, ya. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan kita? Yang gugat siapa? Jaksa. Halo, yang gugat jaksa. Allah yang membenarkan siapa? Hakim. Itu ada di Yesus. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lawyernya juga Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ada di pihak Allah, pihak Yesus, nggak ada lagi siapa yang bela, Yesus yang bela. Siapa yang gugat? Yesus yang gugat. Siapa yang ketok palu sebagai Yesus juga. Kalau sekarang saya punya ponakan, lawyer, bilang, Om, sekarang kita nggak usah sampai ke pengadilan. Kenapa? Kalau ada perkara, mending selesaikan sampai di polisi. Kalau udah selesai di polisi, udah beres, Om. Kalau naik lagi ke penuntutan ke jaksa, hepeng lagi keluar. Apalagi kalau jadi hakim. Saya tanya ke polisi, ya sekarang jenderal. Memang benar seperti itu? Iya, hakim, jaksa, dan polisi. Habis uang kita lah. Ya, kalau katanya, kalau polisi, kalau mau keluarin hepeng, ibarat santan dia cuma per sedikit gitu. Ya kan? Kalau jaksa, sampai nggak kelihatan putihnya itu. Terus kalau hakim, dia peres sampai bening katanya tuh. Waduh. Benar apa saja jadi
Setiap hari ada di YouTube itu apa? Perkara-perkara. Makanya kalau kita milik Yesus, dia adalah hakim, dia adalah jaksa penuntut, dia adalah pembela bagi kita. Kurang nggak kalau kita punya koneksi dengan Yesus? Yang duduk di sebelah kanan tahta Allah karena dia sudah naik ke surga untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini. Kurang nggak? Kita berperkara terus dengan Tuhan. Ada apa-apa datang aja pesan Yesus. Gak usah datang ke polisi, datang ke jaksa atau ke hakim. Datang aja kepada siapa? Yesus. Jadi Yesus masuk ke dalam surga untuk menghadap hadir Allah untuk mewakili kepentingan kita dan untuk mewakili perkara-perkara kita di hadapan Allah. Semua ada dia. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dia. Kalau 1 ayat 16 bilang begitu. Ya. Yang kita lihat di Ibrani 9 yang sudah tadi kan. Jadi apa? Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Kita kembali. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia pengantara. Karena dia pengantara, harus lewat pengantara. Yesus bukan calo keselamatan. Yesus karena real pengantara. Karena apa? Dia pegang posisi sebagai hakim, jaksa, dan pengacara. Ada semua di Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Kita balik lagi ke Ibrani 7. Ibrani 7. Ya. Ayat 25 sampai 28. Karena itu, ya, ayat 24 ya, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang imamat keimamannya ya, tidak beralih kepada. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka, pengantara kita. Ya, nggak ada. Nggak ada pengantara lain. Yesus saja. Tapi ingat, Yesus bukan calo. Pengantara. Artinya harus lewat Yesus. Seperti Yohanes 14, yang seorang pun tidak sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Jadi kalau ada ajaran yang bilang, bisa kok. Gak lewat Yesus kita selamat dengan perbuatan baik, amal dan lain-lain, kita bisa selamat. Oh itu tidak. Kalau firman Allah bilang begitu. Jangan kita susung tangga kebaikan. Yang penting baik. Ya, yang penting reputasi kita baik. Belum tentu reputasi kita baik, tapi karakter kita tidak baik. Ya, harus melalui Yesus yang menjadi pengantara bagi kita. Ayat 25 bilang begitu kan? 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Yang tidak seperti imam, seperti yang saya katakan tadi, yang setiap hari harus menyucikan diri dulu, baru dia bisa melayani, menyucikan umatnya. Ya, artinya apa? Ketika Yesus naik ke surga, ya, dia adalah pemenang untuk menerima dari Allah Bapa, ya, karunia yang dijanjikannya kepada
jemaat, yaitu kita. Janji Bapa, aku akan memberikan Roh Kudus. Aku akan mengutus. Bapa akan mengutus dalam namaku. Yaitu Roh Kudus yang dijanjikan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ini bukan janji kosong. Ini bukan janji caleg gitu. Caleg kalau udah jadi lupa. Ya. Pilkada katanya begitu. Pilkada janji-janji gini. Bangun ini saya bikin tol. Begitu udah jadi lupa. Udah jadi kepala daerah kan, udah jadi wali kota. Lain katanya ke Pilkada. Kalau lupa jadi katanya tuh. Tapi Yesus tidak ingkar janji. Apa yang dijanjikan tergenapi. Seperti dalam Efesus 4 gitu kan kita lihat. Ya. Efesus 4. Ya. Ya. Jadi dia memperlengkapi kita. Efesus 4, 8, 16. Ya. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua lagi untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus yang akan memenuhi kita. Dengan apa kepenuhan? Dengan karya-karyanya. Ingat, ya, bukan saja Yesus berikan, tetapi bukankah di Yohanes 14 dia akan tinggal di dalam kita. Seperti Bapa dalam aku di dalam kamu. Dia akan memenuhi kita seperti itu. Yohanes 14, ya, dia akan tinggal di dalam kita. Makanya di Ibrani 1 Korintus 6 ayat 19, kita ini menjadi apa? Bait Allah. Bait Roh Kudus. Apa kurang kalau Yesus sendiri oleh Roh Kudusnya tinggal di dalam kita? Gus Dur bilang kita nggak usah pakai toa. Nggak usah kenceng-kenceng teriak. Kata Gus Dur. Di Sikajah ada Roh Kudus ini. Kurang nggak? Halo? Kurang nggak? Dia ada dalam kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Itu. Dan Yesus akan tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Ya. Jadi semua itu penjengkapan dari janji-janji Bapa di surga di ayat 11 selanjutnya dikatakan. Ya. Dan ia telah memberikan baik rasul maupun yang seperti saya katakan tadi untuk memperlengkapi kita. Ya, jadi kita jangan bilang kurang-kurang. Yang paling lengkap Yesus ada di dalam kita, ya. Nah, dengan kenaikan Kristus
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bukan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Indah gak janji ini? Ini bukan janji caleg, saudara. Janji Allah. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Kata Yesus kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kalau tidak melalui kamu. Kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kita sering sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang jadi sasaran kita untuk supaya janji-janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Terakhir, kenaikan Kristus, ya, membawa kepastian bagi semua orang percaya bahwa ia akan datang kembali. Tapi sebelumnya di Yohanes 14 ayat 19 bilang begini, tinggal saat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ya. Ayat 13 sampai 17 bilang begini. Ini kedatangan dia kembali. Ini pun satu kepastian. Karena apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus bilang begini. Jadi antara di sini katanya dulu di biskota, antara sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu udah nggak ada sekarang. Ya, tapi janji Allah bilang begini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, meninggal dalam, jangan sampai meninggal di luar Yesus, ya. Mana? Oh, di karet bifak. Itu udah salah gitu kan, ya. Dikumpulkan Allah bersama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekian lama kita tidak jumpa dengan Pak Herman gitu kan. Tapi rindukanlah lewat ini. Satu saat kita pengangkatan saja. Oh, Ibu Stella bilang, oh, ternyata ada Pak Herman di sana. Kita berjumpa. Ini cuma perpisahan sementara. Ya, kita punya pengharapan seperti itu. Dan ini adalah satu apa? Kepastian. Kita tunduk kepala kita. Bapa di dalam surga, firman Tuhan yang singkat ini, biarlah boleh memberkati kami semua tentang arti, makna, dan kepastian yang Engkau janjikan akan keselamatan kami. Bahwa pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang sudah tercurah tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada jemaat, bahkan kepada hamba-Mu sendiri, akan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh,
Puji Tuhan, firman yang sangat padat. Ya memang di dalam Tuhan kita pasti ada pengharapan. Ada satu kepastian dan pasti kita akan berjumpa dengan yang sudah pergi meninggalkan kita. Hanya satu harapan kita akan berkumpul bersama di dalam kerajaan Tuhan. Ya mari saat keluarga kedamaian mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Albert telah melayani di tempat ini. Kiranya firman Bapa menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dan sekiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, kesehatan Bapak, rumah tangga Bapak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang Pak Rines dan pelayan kolektor, petugas. Oke. Sebelum memberi, kita doa sama Tuhan. Puji Tuhan, kami hari ini Tuhan memperingati kenaikan. Kami tahu bahwa Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ada kepastian, ada pengharapan dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus menteriakan firman ini Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya kepastian, yang punya pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan inilah menjadikan kami kuat dalam Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, ajar kepada kami Tuhan, untuk tahu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, supaya apa yang mereka beri, apa yang mereka tabur, pasti mereka akan tuai. Terima kasih Tuhan, balas berdekat berlipat ganda. Apapun sekecil apapun mereka beri, Tuhan akan mengganti dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita sehati berdoa. Benar Bapak, segala puji syukur kami panjatkan padamu. Kami datang pada siang hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Banyak sekali kami dalam pengertian melalui firman-Mu yang Engkau telah taburkan melawat kami pada siang hari ini ya Tuhan. Biar kami mengerti akan kehendak-Mu, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau mati untuk menembus dosa kami ya Tuhan. Hari ini Engkau naik ke surga untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Kau selalu memberi kekuatan pada kami, biar kami beriman kepadamu ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biar banyak mengerti akan kehendak-Mu semua ya Tuhan.
Biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Engkau maha besar, maha kudus ya Tuhan. Dan Engkau juga layakkan kami selalu ya Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu. Apa yang kami telah perbuat Tuhan, mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang menyucikan kami, mengampuni kami kembali ya Tuhan. Biar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Albert yang menyampaikan firman-Mu. Di mana hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kau beri kesehatan yang sempurna untuk Pendeta Albert ini ya Tuhan. Dan juga Ibu Meti yang juga melayani di mana dia berada. Tuhan juga pakai keluarga ini ya Tuhan. Dan anaknya juga ya Bapa. Untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Semua apa yang dia lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa yang tidak hadir pada hari ini ya Tuhan. Apa permasalahan mereka, apa pergumulan mereka, apa segala penyakit mereka, Tuhan beri kelegaan mereka ya Tuhan. Engkau jawab pergumulan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau yang menilik hati mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu. Tuhan sembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan yang mencukupi. Yang dalam permasalahan rumah tangga Tuhan beri jalan keluar semua ya Tuhan. Kalau di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Tuhan menjamah semua ya Tuhan. Tuhan urapi mereka semua. Tuhan juga pelihara dalam keluarganya. Apapun dalam pekerjaannya. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Tuhan penuh-penuhkan hikmat. Tuhan pakai lebih lagi, lebih heran lagi, lebih setia lagi melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kalau kami dijamu makan, Tuhan kuduskan makanan yang telah tersedia. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Tuhan pakai anak-anak ini yang masih kecil ini ya Tuhan. Untuk mengerti akan kehendak-Mu. Mengerti kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami usai dari tempat sini, kemana kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Sampai kami pulang, dimanapun kami berada, Tuhan selalu menghalau dari segala kejahatan, menghalau dari mara bahaya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Semua dalam naungan-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kau dengar seluruh doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Tuhan Yesus